A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah membangunkan kita dari kematian kecil kita dalam tidur dan mengizinkan kita menikmati bersujud kepadanya. Bersyukur kita kepada Allah yang masih dipautkan iman, yang menyiapkan semangat pagi hari ini untuk betul-betul berharap mendapatkan ridhonya melalui ilmunya. Dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semua rahmati Allah, alhamdulillah kita kumpul lagi pada pagi hari ini, ya kan? Tentu niat kawan-kawan ikut Zoom, ikut hadir majelis pagi hari ini menentukan apa yang akan kawan-kawan dapatkan. Kalau duduknya majelis buat dapat ilmu insya Allah. Duduk ke majelis tidak enak sama kawannya, nanti apa pula kata kawan kita tidur di asrama, maka yang didapatkan enaknya. Duduk ke majelis, ya kan, yang penting lepas kewajiban namanya tercatat, ya kan, maka dapat absennya. Semuanya innama a'malu binniyat. Begitu kita duduk ke majelis, ya Allah, semoga majelis ini dalam rangka Engkau ampunkan dosa hamba dan bertambah kepahaman hamba terhadap Engkau, ya Allah, maka yang dapat hikmah yang akan Allah berikan. Maka beda niat, beda hasil. Teman-teman rahmati Allah, sekali lagi, segala sesuatu yang tampak di dunia ini, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, itu sangat dipengaruhi besar oleh apa-apa yang tak nampak. Berulang-ulang kita teman-teman paham. Buah yang lebat karena ada benih dan pupuk yang hebat. Di balik bangunan yang tinggi menjulang ke langit, ada pondasi yang jauh dahsyat ke bawah. Di balik keberhasilan seseorang hari sampai di puncak prestasinya, banyak orang tidak tahu bagaimana proses dia berjuang, belajar, dan terus memacu dirinya bertumbuh. Oke. Di balik nanti ada teman-teman yang atas izin Allah takdirkan bisa menikah, ada perjuangan abangnya yang luar biasa untuk datang ke rumahnya. Hujan badai datang. Nah, ada juga perjuangan pengasuhnya sampai detail. Bang, saya menghadap nih bang, ini kata-katanya. Jadi pengasuh itu bukan mengajarkan Quran, tapi mengajarkan kata-kata romantis juga, bagaimana cara menaklukkan mertua. Nah, itu pengasuh sekarang gara-gara itu jadi belajar. Tuh, lihat postingan saya pagi ini. Ketika engkau sudah, lihat postingan saya. Lihat apa aja. Ketika engkau sudah apa? Tidak. Nah, saat seorang pria mengatakan saya terima dalam sebuah akad nikah, maka itu berarti saya menerima tanggung jawab untuk melayani, mencintai, dan melindunginya. Nah, insya Allah, surga deh kalau begitu. Dia apa-apa yang tampak dibentuk dengan apa yang tampak. Maka secara keseluruhan, secara global, kualitas kehidupan kita yang kita jalani hari ini itu tergantung apa yang ada di isi hati dan isi kepala kita, kawan-kawan. Mana saya lihatkan contoh. Ingat, kualitas kehidupan yang kita alami hari ini, kok jadi gini ya? Itu tergantung isi hati dan isi kepala kita. Itu dulu. Apakah
software utama yang diinginkan dari pencipta kita terhadap diri kita, yaitu software tujuan utama. Apa tujuan pertama penciptaan kita? Hah? Jadi apa? Beribadah. Beribadah, baik. Ya, baik. Kita sederhanakan. Beribadah, di khalifah, disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh puasa, disuruh sedekah, urus anak yatim. Kalau disebutkan dalam satu kata disuruh jadi apa sebenarnya? Hah? Hamba. Nah, orang yang paham benar, contoh gini, komputer itu diciptakan agar memudahkan pekerjaan administrasi. Tapi kalau di komputer digunakan untuk jadi tataan motong bawang, laptop tuh, bagus tataan kau ya, bisa dibuka gini ya. Boleh aku pinjam, hancur komputernya. Ya nggak? Cor. Motor tuh digunakan untuk berjalan. Saya pergi tengok di depan kantornya Bang Ican tuh motor digunakan untuk mengangkat konsumen ke atas. Beneran dah sebenarnya. Kata motor sekarang masih aktif dah. Jadi katrol biaya. Jadi katrol. Nah, ya kan? Ustadz Akil tuh kan ini nyambung tadi tuh, ya kan? Skill utamanya MC. Tapi kalau disuruh kerjakan keuangan pakai data, pasti hancur dia. Nah, maka balik ke tugas utama kita. Apa tugas utama kita? Apa tujuan penciptaan Tuhan kita kepada kita? Menjadi hamba. Mari kita lihat apa sih arti hamba itu. Ada orang diciptakan jadi hamba, tapi tingkahnya kayak Tuhan. Itu yang bikin konslet. Oke. Abdullah, hambanya Allah. Oke. Coba teman-teman lihat. Arti daripada Abdullah atau ibad, kata dasarnya ain, ba, dal. Itu punya makna yang artinya budak. Abdu itu budak. Ibadah, menghamba, menyembah. Berarti kita ini adalah budak yang kerjaannya cuma menyembah. Tak punya kekuatan, tak punya authority. Maka semakin manusia itu betul-betul melakukan tanda kutip perasaan melayani, namanya budak hamba sahaya ya, melayani budaknya Allah. Maka dia makin benar. Makin manusia itu merasa jadi budaknya Allah, maka dia makin benar. Makin keluar seluruh potensi dalam hidupnya. Makin terasa apa-apa yang Tuhannya sudah janjikan. Oke. Dan disebutkan kira-kira coba namanya budak itu meminta melayani atau dilayani. Namanya budak itu ya kan dia dah jadi kalimat itu pasti dia melayani. Namanya budak itu apa ya? Dikasihi atau berkontribusi? Dikasihi. Nah, berkontribusi. Nah, coba. Kontribusi. Nah, kan? Coba, jangan virus di otak kita tuh. Namanya budak itu dikasih atau berkontribusi? Berkontribusi. Yang benar. Ada dikasihi, ada kontribusi. Agak ambigu ini Kiai. Oke lah, kita ganti yang lah. Jadi sepakat dulu. Jadi manusia yang paling berkualitas hidupnya adalah manusia yang sadar dirinya adalah budak. Manusia yang sadar dirinya adalah hamba. Dan kerjaannya adalah menyembah. Kapankah motor itu jadi bermanfaat optimumnya? Ketika dipakai untuk bekerja, dipakai untuk aktivitas, nolong orang, ngantarkan orang tua. Jadi berguna itu motor.
Kapankah kamera ini jadi bermanfaat ketika dipakai untuk mengambil satu gambar-gambar yang baik, momen terbaik, dipakai untuk live kayak gini. Tapi kalau kamera cuma dipakai untuk moto karpet, foto tungau, ya kan, moto kucing, ada manfaatnya. Namun, kapankah musola ini bermanfaat ketika dipakai untuk penuh kajian? Nah sama, kapankah manusia itu mendapatkan titik tertinggi kualitas hidupnya ketika dia menghamba, melayani. Maka kita tarik lagi cara berpikirnya. Oke, ya. Bang Iris, kalau saya coret-coret muncul ke di Zoom? Di Zoom muncul. Nah, ini di sini layar ini. Dia muncul. Oh, itu Muncul, muncul Kiai, iya, muncul. berarti ini teknologi terbaru berarti ya. Mantap sekali Bang Iris nih. Di luar jangkauan, di luar Nurul saya nih. Nurul Aini. Oke. Nah, jadi gini kawan-kawan. Ada kaidah, mau nggak sih hidupnya lebih berkualitas? Mau nggak kira-kira? Mau nggak hidupnya tuh penuh Mau kebahagiaan, Kiai, mau. penuh kebahagiaan, penuh kasih sayang, dicintai banyak orang, berlimpah hartanya, ya kan, sehat. Mau nggak? Mau Kiai, mau. Aduh, kok sedih Mau benar. Kiai. Itu kayaknya. Oh, oke. Nah, maka merubahnya dari mana? Semangat. Merubahnya dari software di kepala. Merubahnya daripada niat. Tadi tuh contoh. Kira-kira sekarang nih sudah iOS. Tapi kalau iOS atau Android. Tapi kalau software masih BlackBerry, lemot nggak ada? Ya kan? Udah misalkan sudah zaman Galaxy S23 Plus Plus. Tapi software masih Samsung yang lama tuh. Samsung handphonenya udah bagus infrastrukturnya. Tapi software masih Samsung yang Politeknik tuh. Itu loh. Yang lampu warna biru ya tuh. Tuh kan? Nah, maka kalau antum mau berubah, rubah dulu cara berpikir. Itu dulu. Ketika itu yang antum rubah, ya kan, apa tadi? Manusia itu tidak bisa dipungkiri. Puncak manusia, ya kan, puncak kualitas manusia ketika dia fokus menghamba. Kok gitu, Kiai? Kan memang itu tujuan Tuhan kita ciptakan kita untuk menghamba. Coba tadi, untuk bekerja, untuk melayani. Oke, Layarnya ketika dia nggak bisa fokus dibesarkan, menghamba, Kiai. apa tuh? Layarnya Apa nggak bisa dibesarkan. Oh, bisa dibesarkan. Mungkin saya tidak nampak. Lihat. Nah, oke, kita besarkan. Tak penting juga muka saya. Nah, bisa nampak? Gini lebih bagus? Nah, Oke, mantap. Nah, ketika puncaknya manusia itu ketika dia fokus hamba. Ini dulu. Jadi begini, ada yang salah yang didoktrin sejak kita sekolah, sejak kita SMP, SMA. Menurut saya, dan kenapa saya bilang salah? Karena apa yang disampaikan saya sudah jalani. Kalau dulu kita tuh dikatakan, coba, betul lah, kejarlah cita-cita setinggi langit, betul? Rajin menabung pangkal kaya, Kayak, kerja keraslah agar kamu sukses, betul? Sehingga betul. quote-quote itu tanpa kita sadari itu membentuk kita ego dengan diri kita, betul nggak? Ketika coba perhatikan, kerja keraslah agar berhasil, sehingga orang fokus dengan dirinya. Dia fokus bagaimana supaya dia bisa punya rumah, dia punya mobil, dia punya harta, dia punya jabatan. Apa yang terjadi? Ada dua. Ada yang belum sampai ke titiknya sudah babak belur duluan. Ada yang sampai di puncaknya, sampai titiknya, justru kesedihan, kegelisahan, kehampaan. Betul nggak? Nah, begitu kawan-kawan. Sering apa kita kerja keras?
Yang kerja keras ya salah. Apa kita nak kerja keras? Padahal coba lihat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Aku. Pertanyaannya, dari bangun tidur sampai kalian yang saya bilang cerita manusia rata-rata tuh, dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, kawan-kawan. Coba boleh jujur, lebih banyak kita mikirkan diri kita, perut kita, baju kita, style kita, atau lebih banyak kita mikirkan tugas kita sebagai hamba Allah. Mana yang pertama? Mana yang benar? Mana yang sering kita lakukan? Yang pertama. Yang pertama, Kiai. Nah, Yang kedua. dari situ saja sudah cukup jadi alasan kita untuk perbaikan. Itu kan coba terus merenung gitu loh. Ternyata kecerdasan itu bukanlah faktor utama seseorang itu untuk sampai di level berhasil. Main ke tempat Pak Abu, tanya Pak Abu, Pak Abu, berapa udah cabang? Alhamdulillah udah 15 cabang dah nasi goreng nih. Berapa omset secabang? 9 juta, 10 juta. Berarti sehari 150 juta. Apakah beliau lulusan Master Chef? Apakah beliau jago manajemen bisnis? Oke. Tidak, kawan-kawan. Biasa saja. Berarti saya makin kesini makin terus mencari apa rahasia keberhasilan orang-orang di dunia ini, teman-teman. Kemarin saya pergi, bahkan saya baru pulang kemarin. Betapa maha baiknya Allah. Saat minggu lalu yang Kak Mira ngajak saya ronsen tuh, gak lama pas sampai rumah sakit, saya ditelepon abah teman guru kan. Alam semesta tuh nyambung. Boy, ente di mana? Di Pontianak, bah. Abah nih lagi di Cianjur, kata abah. Alhamdulillah nih, ini nih tidak ada niat kesini, niatnya mau ke Pontianak, tapi ayat-ayat Allah ini berjalan seperti ini. Kenapa bah di Cianjur? Ada keluarga-keluarga abah dari Madinah nih datang, ramai-ramai, ada 30 orang berobat ke Cianjur. Ada apa? Abah ikut ya tengok. Betapa kagetnya abah. Ketemu seseorang yang mengobati pasien, sehari pasiennya 2.000 orang. Abah pertama tidak percaya gak? Tapi saudara abah tuh udah kanker, hilang dah daging belakang punggung ini, tumbuh lagi. Ada yang udah jantung, pasang ring jantung, tak jadi pasang ring jantung. Apa cobalah, nyaman tuh boy. Tidur-tidur abah nyaman pula sekali tidur nih kata dia. Ente kalau ada waktu sinilah kata dia. Oh, lihat ya, alam semesta tuh. Allah kirimkan abah untuk saya untuk nyampaikan. Oh iya bah, besok pas pula saya ke Bandung bah. Udah mampir nanti ke sini. Gila. Begitu. Saya urutan ke 1080. Urutan ke 1080 saya datang ke sana. Begitu sampai ke sana kawan-kawan, ramai sekali, bermobil apa macet semua. Lah, macam mana cara orang ini ngobatin? Dia pakai teknik akupuntur. Jadi orang buka baris, ente cerita ya nanti. Tapi kalau ente tak cerita pun tahu dia sakit ente apa. Nanti lihat apa kebiasaan yang saya berbeda bagi hari ini. Tidak bersin, alhamdulillah atas izin Allah. Nah, mau cantik, mau bersin, mau ganteng, nanti saya antarkan. Nah, dipegang sih abangnya. Jadi gini, jadi masuk tuh 15 orang, dia duduk ya, slow gitu. Pegangan, cucuk jarum. Kak Mira cucuk jarum, saya cucuk muka, cucuk sini. Dia duduk kan, 30 menit lepas. Dah, dia siap besok pagi, alhamdulillah, hari, 3 hari. Ya mau gelar. Selamanya tidak bersin, jadi agak bagus lah video ini kan. Kalau kan, nah, jadi, pantasan mak SOS tak nyaman nengokin. Ini Ustaz ke orang pesakitan. Jadi gali, kenapa Allah kasih kemuliaan seperti itu ke beliau? Jadi beliau ini kerja di Mount Elizabeth, Singapura. Dokter sekaligus terapis akupuntur khusus untuk kecantikan. Cucuk orang jadi glowing gitu lah. Ada cara yang dibuka pasar. Satu ketika beliau lelah dengan kehidupan seperti ini, bukan itu. Coba softwarenya itu nggak nyaman. Aku ini dikasih Allah ilmu, ngapa pula jadi kerja begini ya? Nyaman berurusan dengan perempuan. Allah takdirkan beliau pergi jadi relawan di Palestina.
Dalam perjalanan mobil dari Mesir ke Kairo, ke Palestina, 3 mobil. Nah, beliau habis Quran. So, Ya. Lalu dalam perjalanan itu, kawan-kawan, tadi ini bis ketiga, ada kawanan, kok pindah jadi ke mobil yang pertama, kok kan bisa bahasa Arab, bisa ngomong. Qadarullah, pas perjalanan mobil kedua dan mobil ketiga kena bom, terus hancur, keping-keping, meninggal, dan bis mobil ke satu selamat. Disitulah dia berazam, ya Allah, kalau kau keluarkan aku dari huru hara ini, aku ingin jadi betul-betul jadi hambamu ya Allah. Gitulah. Begitu dia jadi balik, betulkan niat. Hanya ingin menghamba kepada Allah. Allah kasih ilmu yang luar biasa. Baliklah kampung Cianjur. Aslinya orang Singkawang. Biar kita juga dapat istri orang Singkawang. Orang Cianjur. Akhirnya ada orang stroke. Diterapi pakai akupuntur sembuh. Karena orang stroke itu berazam. Nah, saya mau bantu abang nih. Belum panggil ustaz, saya mau bantu abang nih. Abang bantu dokter nih. Bikinkan kawasan kayak Ismuyaya. Prakteklah di situ. Dan ribuan kalau lihat orangnya. Nah, yang di Jawa saya rekomendasikan. Ya kan ini kan saya dalam rangka siar. Cerita tentang kebaikan. Muncul dokter. Nah, itu. Kayak gini. Oh, begitu-gitu orang. Ribu. Wah, wajib-wajib itu orang tuh. Sampai gini orang antri. Nah, kayak gini aja kabar nih. Namanya dokter Itu siapa, apa Kiai? Tadi dapat iklan ini pula. Bagus sekali. Masya Allah, Kiki. Udah jadi artis. Sekarang kawan aku nih. Saya yang nyuting tuh bang, Oh gitu. Oh, mau disebut dia syuting. bersuara. Nah, belilah kita dan dapat iklannya dah. Beli ini headset terbagus. Ya, oh ada Al-Qurannya ya. Motivasi-motivasi. Tidak bosan. Macam budak sengkubang pula ngomong ini. Nyaman banget. Klik banget deh kok. Oh gitu. Dah lewat. Luar negeri. Nomor berapa? Tengah malam. Daftar antrian dari jam 3 subuh. Oh, dalong lah. Oh, Banglawi channel. Ini. Ah, tuh ngantri gitu lah tuh duduk. Bisa diketok-ketok deh. Nah, ini orangnya. ini Ya, kurang lebih begitu ada. Nah, jadi yang mau saya ceritakan adalah hari ini Allah muliakan dia fokus jadi hamba, terus terapinya gratis, tidak berbayar. Kita mau ngasih 1.000 ke 2.000, 3.000, terserah, tidak peduli dia. Dan saya menemukan orang-orang yang ketika dia ketemu channel dirinya, dah aku pengen melayani, aku pengen jadi hamba. Maka di waktu yang sama, justru dia diangkat sama Allah. 3 menit ya, sampai duduk, pegangan. Dah tak aja ngomong. Tak ada dokter, saya kurang ini, saya ini, tak ada. Dia ambil jarum, cuk, kayak gitu loh. Darahnya keluar. Nah, jadi ketika balik lagi sesuai materi kita pagi hari ini, ketika orang tuh fokus menjadi hamba,
di saat itulah dia bisa merasakan apa yang Tuhan janjikan. Jadi kaidah rumus sederhana hidup tuh gini kawan-kawan. Ya. Maka fokus menjadi hamba itu identik dengan melayani, identik dengan berkontribusi, dan menghilangkan daripada transaksi. Itu rumus dasarnya. Jadi kalau orang pada umumnya, orang umum, semua tenaga dan energinya itu ditransaksikan, tetap dia dapat bayaran, tapi terbatas sesuai dengan apa yang dia transaksikan. Surah 53 ayat 39. Dan ini tanda kutip bukan yang Tuhan kita inginkan. Nah, gitu loh cara berpikirnya. Coba, antum lihat tak di Quran? Pernah tak ketemu bahasa di Quran? Kalau kayak gini, yang saya sebutkan ya, rumah, kendaraan, harta, pekerjaan, bisnis, itu sesuatu hal-hal yang sebenarnya melekat dalam kehidupan manusia, enggak? Rumah, mobil, melekat enggak? Pakaian, makanan, melekat enggak? Tetapi ada enggak di Quran manusia disuruh carilah perjuangkanlah, carilah rumah, carilah mobil, kerjalah untuk cari makan, kerjalah untuk besarkan bisnis. Ada kira-kira perintah Tuhan itu begitu? Ada enggak? Lalu kenapa kebanyakan manusia berfokus pada itu gitu loh kawan-kawan? Kenapa kebanyakan manusia otaknya tuh duit, otaknya tuh rumah, otaknya tuh punya baju, otaknya tuh punya barang baru. Berarti itu yang saya sebut, kalau bagi orang normal kebanyakan, oh itu normal lah, begitulah hidup. Tapi dalam software yang Tuhan kita ciptakan, itu tak sesuai yang dia mau. Yang dia mau tuh, coba lihat, perintahnya ngurus anak yatim, perintahnya tuh makmurkan masjid, perintahnya tuh sholat, tetap, coba. Adapun kalimat perintahnya disuruh jual beli, tidak ditegaskan, jual belilah agar kau untung. Jual belilah agar kau, bisa kaya. Tidak begitu kalimatnya. Nah, oke. Maka, bukan berarti habisnya kita ninggalkan jualan, enggak. Tetapi ini tentang software di kepala gitu loh kawan-kawan. Bahkan maka contoh Rasulullah sampai cara jualannya kan, kalau orang jualan, orang beli dikasih lebih terus. Secara logika tak masuk akal. Kenapa orang bersikap demikian? Karena dia tahu yang ngasih dia rezeki bukan manusia itu. Bukan pembelinya. Pembelinya itu sunatullah aja. Yang ngasih dia harta, yang ngasih dia jodoh, yang ngasih dia rumah. Ini contoh mana analogi bagus. Contoh bab rumah, ini contoh. Buat kita yang nanti mau nikah, yang sudah yang akan berpikir nanti mau punya rumah dari mana. Ini contoh analogi ya, bicara rumah. Ternyata Allah janjikan kok, Allah tuh kasih rumah. Coba kalimatnya. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Siapa yang jadikan rumah? Allah. Nia sudah ada jatah rezeki rumahnya nanti setelah menikah. Menurut catatan di Lauh Mahfudz, Nia punya rumah tuh setelah 3 tahun menikah. Oke. Tetapi karena jadi bernafsu, bangun nyaman bang, tak jeng rumah, cuman tambah kecil ya nih. Pusing lah kepala abang misalkan. Akhirnya dia melanggar takdir yang merusak catatan kebaikan yang sudah Allah buat. Apa? Gara-gara pingin nafsu, pingin punya rumah, melupakan penghambaan, dia pergi, ada pameran rumah bang, kita pergi yuk, cukup dengan 1,5 juta, Anda sudah bisa DP rumah. Abang ada berapa? Oke, saya ada 1,5 juta, DP 10 juta, pergilah aja DP 10 juta. Menurut dia dan keluarganya keren sekali. Alhamdulillah, Nia ada berumah dan sekarang dia. Benar, bulan pertama sih selamatan. Oke.
Begitu masuk bulan ketiga, Bang, cicilan rumah kita 2 juta nih Bang. Bayar listrik, bayar air, terus nanti nabungan buat beli ini beli itu. Alamak, jadi kurang nih Bang. Mulailah masuk episode tornado. Harusnya dia tadi itu bisa menikmati. Padahal tuh di catatan Lauh Mahfuz, 3 tahun setelah dia menikah, kebun bapaknya laku. Yang 4 depak, yang 1.000 hektar tuh kebun kelapa tuh laku. Anak-anaknya dibagikan. Tapi gara-gara Nia merubah catatan daripada Lauh Mahfuz tadi dengan nafsu tadi, bukannya sibuk menghamba, bukannya sibuk sholat, sibuk kerja, sibuk ngaji, sibuk belajar, tapi sibuk ngejar setoran untuk bayar cicilan, bisa jadi kebunnya pun tak laku-laku karena ada maksiat di anggota keluarganya. Mulai nyambung cara berpikirnya? Kan Allah janjikan. Allah janjikan, coba lihat. Masa percaya nggak kita? Allah menjadikan rumah-rumah bagimu dan sebagai tempat tinggal, dan dia menjadikan rumah bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berpergian. Jadi rumah itu kita yang buat atau Allah yang kasih? Berarti tugas kita tuh hanyalah berproses menjadi hamba sampai Allah kasih rumah, sampai Allah kasih harta. Jadi bukan kita yang ngejar hartanya, bukan kita yang ngejar rumahnya, bukan kita yang ngejar kekuasaannya. Fokus kita menjadi hamba. Ya, Bang? Nah, menjadi hamba itu dikasih 2 tugas. Coba lihat tugas pertama, beribadah kepadanya. Surah 51 ayat 56. Tugas kedua, menjadi khalifah. Berarti juga mengatur. Kalau diturunkan jadi gampangan pekerjaan, ada kerja iman sama kerja amal. Kerja iman itulah ya sholat, ya ngaji, ya puasa. Kerja amal itulah dia ngurus masjid, tetap berdagang, itu tetap. Tapi bukan itu tujuannya. Kalau kau berpikir dari daganganmu untuk bisa punya yang lain-lain, nanti dagangannya yang jadi tuan. Ya mau nggak? Dibalik. Nah, ini pemahaman yang harus paham, harus clear cara berpahamnya. Kalau kita berpikir dari kerjaan kita dan dari dagangan kita, itu yang akhirnya bisa membuat kita kaya, membuat kita bahagia, membuat kita punya rumah, membuat kita bisa punya mobil. Apa banyak orang yang gaji udah 10 juta, 20 juta, 30 juta, tak bahagia-bahagia. Duit ini dapat malah dipakai untuk narkoba, duit ini dipakai untuk malah, mohon maaf, selingkuh, duit ini dipakai tak nyata. Kalau tak percaya, tanyakan konsep itu, namanya Unang. Nah, dulu gaji 50 juta, betul Pak Unang? Pak Unang. Oh, Pak Unang. Baru Pak dipanggil ya. Tuh. Ayo Pak Unang nih loh, yang UKM nih. Insyaallah. Oh, ganti nama, kita nyambung deh. Dulu Pak Unang nih gaji 50 juta. Nah, kerjaannya sebagai Pak Unang, coba lo cerita. Bukan siap. Mana suaranya? Siap-siap, Kiai. Oh, itu baru. Pak Unang dulu pernah kan merasakan penghasilan 50 juta sebulan? Itu paling kecil itu 45 sampai 60. Wah, 45 sampai 60 Pak Unang. Ketika Ya, gaji 45 sampai 60 tuh, ketika 460 dapat apa Unang waktu itu? Hampir rasanya, enggak ada apa-apa. Hampa terasa diriku tanpa dirimu. Pak Unang, waktu 45 sampai 60 juta tuh sebenarnya bisa nggak umroh? Bisa, malah untuk 2 orang Bisa bolak-balik kan tiap Jumat kan? Pada waktu zaman-zaman itu bolak-balik masih tiap Jumat. 20-an. Tapi apa yang terjadi? Jadi Pak Unang nih kawan-kawan dulu nih kerjaannya tuh hampir sama dengan Jason Statham, transporter. Nah, beliau kerjanya tukang bawa truk-truk besar yang berisi emas hitam, yaitu minyak. Nah, driver berlisensi. Nah, lalu tak dapat. Kenapa? Karena tuh hanya pekerjaan, lupa menghamba. Dulu waktu kerja sholat rajin Pak Unang.
mandang itu enggak, kayaknya enggak ada pikiran sama sekali. Itu lewat-lewat ya. Wah iya. Nggak ada, jangan dipikirkan Untung cuma tak urusan dicabut dunia. nyawa waktu itu mati. Sholat tuh tak lewat-lewat ya kata dia. Bayangkanlah. Ada peduli dia. Berapa tahun Pak Unang merasakan gaji 50 juta tuh? Itu dari tahun 2010 kalau nggak salah sampai 2018 terakhir. Kalau Yang enggak, sebelum 8 kalau yang tahun. 8 tahun dikali 12, 96 bulan. 96 bulan dikalikan 50 juta, berarti lebih hampir dengan 5 miliar Pak Unang. Kemana duitnya? Hampa. hampa. Tetapi kawan-kawan, ketika Pak Unang ini masih diselamatkan Allah, masih disayang Allah, ya mungkin doa istri, doa orang tua, ya Allah, Unang ini anak baik. Waktu kecil rajin ikut Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Ya kan, rajin dia ngaji. Akhirnya Pak Unang tersadarkan berhenti dari pekerjaan transporter itu, dan sekarang juga ngasih transporter tapi ke pondok-pondok atas izin Allah. Cuman video yang itu tuh ya? Di gimana Pak? Nah. Begitu dia fokus dengan pekerjaan-pekerjaan pondok sekarang tuh, muncul lah. Rumah Hijrah ke? Kan lihat ya, mak semua tengok nih, Rumah Hijrah official. Lihat nih, mana. Oh ini dia, panggilan terindah. Oh, toh. Pak Unang fokus menjadi hamba, Tak ada suaranya. jalankan takdir dia. Sekarang kerjaan saat pembagian hadiah kemarin, tinggal marah dia. Oh, tapi tepuk-tepuk muka ya. Tapi habis lagi serum tuh. Nih kawan-kawan yang bergerak di dakwah dapat hadiah umroh kemarin. Itu Pak Unang tuh ini orangnya yang UCAM tuh. Ada 13 orang yang dapat hadiah ke Baitullah. Nah, begitulah. Nah, nanti kawan-kawan bisa tanyakan namanya Pak Unang apa amalannya kayak gitu. Kerja beramal. Nah, jaga balik lagi. Rahasianya tadi ketika seseorang fokus menghamba, justru dia banyak dapat hadiah. Nah, gitu rumusnya. Jadi ketika seseorang fokus menghamba, jadi tugas kita tuh gini, nih, udah singkat cerita, udah jangan lewat. Ini kita fokus ya dengan menghamba. Kedua menghamba itu kerja iman. Nah, biar kerja amal. Kerja iman itu korelasi ke Allah, kerja amal itu korelasinya hubungannya dengan manusia. Nah, dan dia tidak minta bayaran apapun. Ada akadnya sosial, beda dengan akad jual beli. Nanti setelah manusia itu mengerjakan dua hal ini, Tuhannya yang akan menghadiahkan harta, rumah, jodoh, sehat, dan lain-lain kepada dirinya. Jadi ini dua kanal yang berbeda.
Kalau pola pertama seseorang, dia langsung ngejar harta, dia langsung kejar jabatan, dia langsung kejar rumah, sehingga dia lupa kerja iman dan lupa kerja amal. Nah, ini pola yang pertama. Ini pola yang kedua. Seolah-olah beda kan, nanti lah kalau aku udah santai ini baru aku bisa ke masjid nih. Benar nggak? Sehingga kalaupun dia dapat ke sini, apa? Dia zong, kosong, kecewa. Nah, maka kalau mau betul, cobalah pola. Saya udah pernah coba pola yang pertama. Bawa belur, tak dapat apa. Nah, maka fokuslah dengan menghamba. Nah, secara teknis, tinggal lakukan apa yang mau antum kerjakan. Terutama kalau kerja iman, oke. Nah, menghafal Quran, mau ngaji, mau bangun malam. Nah, banyak orang lemah tuh kadang di kerja amal. Maka saya bilang kemarin, pilihan cuma dua. Antum mau kerja iman, fokus punya karya kontribusi di kerja iman dengan fokus jadi pengajar, fokus dengan hafiz Quran, fokus dengan jadi alim yang akan mengingatkan, atau fokus tak kuat. Tak semua orang memang sahabat Rasul itu jadi penghafal Quran, tapi ada yang masuk surga dengan kerja amal. Siapa itu? Khalid bin Walid, perang dibayar nggak perang dia? Nggak ada. Siapa lagi yang masuk surga kerja amal? Ada Bilal bin Rabah, azan. Ada yang kerja amal, Utsman bin Affan, merapikan Quran. Ada yang kerja amalnya, Umar bin Khattab, membuat strategi dakwah sampai seluruh dunia. Ada yang kerja iman, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, yang terus belajar. Nah, tinggal pilih antum mau level mana. Nah, mulai ganti. Kalau antum masih gak, baik itu teman-teman di SPA, santri ataupun santri SOS, fokusnya cuma langsung kerja, otaknya duit, otaknya jabatan, otaknya rumah, siap-siap. Tapi kalau mau coba, nggak apa-apa sih. Mau coba kayak Pak Unang kemarin, silakanlah. Nah, 8 tahun Pak Unang mengembara mencari hidayah. Untung masih hidup. Oke. Nah, maka orang yang menghamba identik dengan orang yang berkarya. Orang yang punya kontribusi. Nah, jangan tanyakan apa yang antum. Jadi, oh kontribusi baru bisa sedekah subuh. Nggak apa-apa. Naik level lagi nanti pelan-pelan. Nah, maka kemarin saya cerita, baru sampai kemarin sore, bilang sama santri, harus punya kontribusi. Harus buat sesuatu. Jangan menunggu. Bergerak. Gitu ada. Saya kan masih jadi santri, maka kontribusi santri terbaik seriuslah belajar. Saya sekarang jadi pengajar, kontribusi di pengajar, bikinlah kurikulum yang terbaik. Ajarkan betul-betul. Saya bagian program, kontribusi program, bikinlah program yang powerful. Sampai program itu banyak yang tahu, tersebar. Saya jadi guru ngaji, serius saja jadi guru ngaji keliling. Hilangkan dulu otak duit, otak jabatan, rumah. Nanti itu akan dapat dengan sendirinya. Kontribusi ya dulu. Pasti nanti orang dikenal. Begitu antum kontribusi, orang kenal antum. Begitu orang kenal, berdatangan. Ya sederhana itu gini. Ini sederhana, yang paling sederhana aja. Orang sebenarnya apa sih untungnya jadi konten kreator? Nggak ada untungnya. Kontribusi dia apa? Dia ngerti bikin video, dia bikin konten, berbagi konten itu kontribusi. Akhirnya apa? Ada orang, bang boleh nggak bang ikut promo di akun abang, barulah dapat hadiah. Gitu baru rumusnya. Itu yang nyata sederhana. Kenapa para influencer itu dikayakan Allah? Karena awalnya berkontribusi. Tapi orang yang niatnya langsung pengen jadi kaya dari follower, pasti tak jadi-jadi. Saya perhatikan, yang langsung kaya, pasti tak jadi-jadi. Tapi ketika awal kontribusi, awal bikin konten untuk berbagi, pasti dinaikkan Allah setelah itu. Banyak Bang Epan hobi makan. Tak ada kepikiran dia untuk jadi sekaya setenar ini. Awalnya cuma nge-review, berbagi informasi. Nah, itu contoh nyata kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing. Namun, maka kalau ingin memperbaiki diri, perbaiki cara berpikir, software di kepala. Fokuslah berkontribusi, fokuslah berbuat. Nah, kalau antum mau hitung-hitungan, tidak masalah. Tapi rumusnya Tuhanmu akan hitung-hitungan juga dengan dirimu.
Itu udah rumus kehidupan kawan-kawan. Orang nanya berapa undang ABN, tak sanggup ente bayarnya. Karena bayaran Tuhan saya lebih besar dari bayaran ente. Pergi seminggu ke Bandung, kemarin beberapa hari, dapat hadiah. Insya Allah tanggal 13 besok peresmian masjid kita. Di lahan 1 hektar, di tengah kota. Ibarat kalau lahan itu jalan Pancasila kalau Pontianak. Itulah hadiah yang paling mahal bagi saya. Tak bisa dibayar pakai duit. Pergi ke Pati, jadi harus tak bisa nih, bukan hanya urusan ini. Akhirnya langsung nanti kita prepare, dapat lahan 4.500 meter persegi. Ketemu Rosa, kasih cincin jikir. DM-an. Aku mau dong. Nah, ini tunggu tanggal mainnya, login. Nah, jadi gitu, kontribusi kawan-kawan. Nyambung? Nah, fokus dengan skillnya sampai nanti Allah yang kasih hadiahnya. Ya, begitu teman-teman rahmati Allah, rubah software, maka tulis besar-besar di kertasnya, apa yang mau kita buat hari ini? Apa yang mau dilakukan hari ini? Wahai Risti, wahai Indah, wahai Nopi. Nah, mulai ganti. Hadiah terbaik itu ketika terus kita bisa berkontribusi di hadapan Allah. Nanti kita nih semua nih lagi masih ngumpulkan bahan baku untuk kita nikmati di surga. Jangan sampai kita cepat puas merasa menang. Ingat, orang yang lalai adalah orang yang masuk neraka karena merasa nyaman. Nah, belum. Suara ini belum sembuh-sembuh, tapi tak bisa gak? Semoga ini jadi puja. Begitu kan, ya. Nah, mulailah berkontribusi, mulailah fokus menghamba, fokuslah melayani. Hilangkan isi kepala kita dilayani. Hilangkan apa yang aku dapat. Itulah orang-orang DNA kemiskinan. Karena Tuhan tak membersamai dia. Karena otaknya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Aku ciptakan kau untuk menyembah, kok menghamba. Masa kau pula yang ingin dilayani? Kau tuh melayani, bukan dilayani. Clear? Itu aja. Tip. Terima kasih banyak. Ayah bunda rahmati Allah, teman-teman semua yang ada di Zoom pagi hari ini. Semoga bisa mengambil makna, mengambil hikmah, bisa mengambil nih. Hanya cukup, tidak butuh effort yang besar, tak butuh tenaga yang besar. Cukup merubah cara berpikir. Bunda Ratmi masuk kantor, apa yang mau aku buat ya? Kantor dia. Nah, gitu udah cara berpikirnya. Bukan, nanti gaji 13 kapan turunnya? Gaji 13 terus ditanya. Kan? Kan kayak ya mentahnya. Salah, nggak usah tanya dengan gaji 13. Itu, ini, terakhir ya. Biar kawan-kawan paham. Bunda Ratmi. Bunda Ratmi. Ya. Punya anak kan? Ada 2. Ya. Nah, anak Bunda Ratmi pernah tak bilang, Bunda, nanti aku setiap siang dibuatkan makan ya sama setiap sore. Pernah tak minta itu dia? Pernah, tapi kalau ini aja sih, kalau libur. Iya, libur kan. Artinya secara normal kan dia tak pernah minta, Bunda nanti Bunda siapkan aku makan siang sama makan malam. Ya, tidak ada. Tapi Bunda Ratmi sebagai ibu pasti nyiapkan makan, betul? Otomatis ya. Anak pernah tak minta, Bunda Ratmi, tolong dong aku di sekolah, kan Bunda pernah tak minta? Nggak ada. Tapi Bunda Ratmi tetap aja nyekolahkan anaknya sampai pendidikan yang terbaik, betul? Iya. Nah, Bunda Ratmi tidak pernah bilang kok, anak, Bunda, aku nanti kalau sudah umur 5 tahun belikan baju ya. Tidak ada, tetap aja dibelikan baju. Nyambung? Begitulah Allah. Rezeki makan, surah Hud ayat 6, udah disiapkan. Rezeki harta, surah 5 ayat 48, udah disiapkan. Rezeki jodoh, udah disiapkan. Semua itu udah disiapkan. Bodohnya kita adalah fokus dengan barang itu sehingga melalaikan kita pekerjaan yang diinginkan Tuhan kita. Apa yang buat anak Bunda Ratmi tak dapat makan kalau dia tidak balik ke rumah? Apa yang buat anaknya tak bisa sekolah? Dia bolos. Oke. Selama dia ikuti apa yang mamanya, ibunya inginkan, nak, nanti pulang sekolah langsung ke rumah ya, nak. Udah pasti dapat makan. Nah, bangun pagi langsung ada seragam, besok ke sekolah ya, nak. Pasti dapat pendidikan. Apa yang buat seorang hamba tuh tidak kaya, tidak dapat makan, tidak dapat rumah? Dia hilang dari aturan Allah. Dah, gitu rumusnya. Ya, Bu? Betapa bodohnya kita meminta sesuatu yang sebenarnya tak perlu kita minta, itu sudah dijanjikan Allah. Yang harusnya diminta itu adalah diizinkan bisa beribadah, ya Allah takdirkan. Kan kau ya hambaku, kata Allah,
Rezeki makan kau udah kusiapkan, rezeki nikah kau udah kusiapkan, rezeki harta kau udah kusiapkan, rezeki rumah. Dan itu terikat dengan setiap amalan. Saya ngerasakan ketika saya mengupgrade diri sholat malam dan mulai bersedekah, mulai dikasih rezeki jodoh. Ketika saya mengupgrade diri dekat sama Al-Quran, saya dikasih rezeki bisnis. Ketika saya mendekatkan diri dalam dakwah ke masjid, dikasih rezeki kemuliaan keliling Indonesia. Dan setiap orang beda-beda rumusnya. Nah, maka yang diminta tuh sebenarnya bukan barangnya, tetapi ya Allah izinkan aku bisa dekat sama Quran, izinkan aku bisa sedekah, bisa bangun malam. Itulah. Kalau itu ya tak dikasih, bagaimana mau dapat barangnya? Bagaimana mau dapat jodohnya? Bagaimana mau dapat hartanya? Bagaimana mau dapat bisnisnya? Nanya mau cara berpikirnya? Nah, berarti kan kalau sedekah, sholat malam, nurul masjid, dakwah Quran, itu tak menjadi hamba. Nah, Bu? Nah, begitulah cara berpikirnya kawan-kawan. Sip, selamat menjalani hidup menjadi seorang hamba yang benar-benar jadi hamba. Semoga bermanfaat, diambil hikmahnya yang baik-baik dari Allah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.